warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama adalah panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat iman, Islam, ihsan hingga saat ini. Salawat serta salam berupa kita aturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa Islam dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang hingga saat ini. Adapun tujuan kita pada kali ini adalah ingin memaparkan hasil penelitian proposal kami yang berkaitan tentang analisis pelaksanaan kedisiplinan siswa pada sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 2 Samarinda. Adapun anggota kami dari kelompok 9, yang pertama adalah saya sendiri, Sinjali Permana, yang kedua adalah Muhammad Fauzan, dan yang ketiga adalah Mariska Maki Putri. Adapun penjelasan yang pertama akan dibacakan atau disampaikan oleh saudari Mariska. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Perlu diketahui sekolah ini merupakan tempat yang dianggap paling baik untuk mendidik anak dan menanamkan sikap dan sifat yang baik, terutama pada pendidikan dan disiplinan sekolah. Disiplin adalah aturan tata tertib yang diterapkan oleh sekolah dan tentunya harus dipatuhi untuk diterapkan di lingkungan sekolah oleh semua individu dan salah satunya peserta didik. Karena itu kedisiplinan ini salah satu entitas sangat penting dalam pendidikan sekolah. Setiap lembaga pendidikan tentu memiliki aturan tata tertib dalam menegakkan kedisiplinan, baik bagi siswa, guru pegawai sekolah yang wajib terus menerapkan kedisiplinan di Madura Samarinda. Penyebab ketidakdisiplinan adalah kurangnya kesadaran siswa yang disebabkan kurangnya ketegasan dari pihak sekolah. Salah satu pembentuk karakter gurunya yaitu hukuman dan penghargaan. Maka pihak sekolah menginginkan siswanya disiplin dan mengikuti aturan yang berlaku di sekolah dengan menerapkan dua hal pembentuk karakter tersebut. Dengan latar belakang di atas, maka kami tertarik untuk meneliti bagaimana analisis pelaksanaan kedisiplinan siswa pada sekolah di Madura Samarinda. Yang kedua ada identifikasi masalah. Dari latar belakang tersebut terdapat peranan sekolah dalam menerapkan kedisiplinan siswa. Yang kedua, penegak peraturan yang tidak efisien berkaitan dengan kedisiplinan siswa di sekolah. Yang ketiga, kurangnya kesadaran diri sendiri oleh siswa terhadap peraturan yang sudah ditempel untuk dibaca dan dipahami. Yang keempat, analisis penerapan kedisiplinan siswa pada sekolah. Pembatasan masalah terdapat dari identifikasi masalah. Yang pertama, analisis penerapan kedisiplinan siswa pada sekolah di Madura Samarinda. Ada pengkhususan masalahnya yaitu bagaimana penerapan kedisiplinan siswa pada sekolah di Madura Samarinda, dan tujuan penelitiannya yaitu menganalisis penerapan kedisiplinan siswa pada sekolah di Madura Samarinda. Adapun manfaat penelitian, yang pertama secara teoritis ini bermanfaat untuk bahan referensi awal bagi peneliti lain dalam mengkaji tentang kedisiplinan siswa. Adapun manfaat praktisnya yaitu bermanfaat untuk memberikan masukan bagi sekolah untuk menegakkan penerapan kedisiplinan siswa dan dapat meningkatkan kedisiplinan siswa di sekolah, bahwa peraturan ini sudah dibuat dan ditempel baik di mading ataupun di dalam kelas yang mengingatkan bahwa wajib ditegakkan untuk dipahami agar menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Dan kemudian ada ruang lingkup penelitian. Objek-objek penelitian ini adalah peran-peran sekolah dan penerapan kedisiplinan siswa. Ruang lingkup subjeknya adalah seluruh siswa Madura Samarinda. Ruang lingkup tempatnya dilaksanakan di Madura Samarinda. Peneliti relevannya kita mengambil judul yang pertama adalah efektivitas kedisiplinan siswa dalam pembelajaran siswa SMP Islam Mulia Ciputat. Yang kedua ada yang berjudul peranan pendidikan akhlak dalam membina disiplin belajar siswa kelas 2 Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Ciputat. Yang ketiga ada skripsi dengan judul para wali kelas dalam membina kedisiplinan siswa MA Al-Islamiyah UI Jakarta. Di sini juga terdapat tabel perbedaan dan persamaan
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membahas dua yaitu bagian teori. Yang A, disiplin siswa, pengertian disiplin siswa. Disiplin siswa sangat penting bagi kehidupan manusia karena itulah harus ditanamkan terus-menerus terhadap individu. Dengan penanaman yang terus-menerus, maka disiplin akan menjadi kebiasaan. Orang-orang yang berhasil dalam bidang pekerjaan umumnya mempunyai kedisiplinan yang tinggi. Sebaliknya orang-orang yang gagal umumnya tidak disiplin. Yang kedua, tujuan pembinaan. Disiplin siswa secara umum tujuannya disiplin adalah mendidik seseorang agar dapat mengembangkan diri untuk melatih anak mengatur dirinya dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri sehingga menjadi pribadi ke arah yang tidak ketergantungan dan mengikuti segala peraturan di sekolah. Selanjutnya, yang ketiga, manfaat disiplin siswa. Fungsi utama dari disiplin adalah untuk belajar mengendalikan diri dengan mudah dan menghormati dan mematuhi otoritas. Yang selanjutnya, yang B, pembinaan disiplin siswa. Yang pertama, pengertian dan urgensi pembinaan. Disiplin siswa pembinaan berasal dari kata bina, artinya didik atau latih atau mendidik secara terus-menerus, melatih mengarahkan secara teratur. Pembinaan adalah suatu proses hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik. Dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan yang di atas. Selanjutnya yang kedua, sebab dan bentuk pelanggaran disiplin siswa dalam proses pembelajaran. Sebab pelanggaran disiplin dalam pembelajaran pada dasarnya kedisiplinan dibentuk karena adanya kebutuhan dari diri individu. Pengenalan terhadap kebutuhan seseorang peserta didik secara baik merupakan andil yang paling besar bagi pengendalian disiplin. Berdasarkan dari teori yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa peran wali kelas terkait upaya membina disiplin siswa meliputi melakukan pendampingan terhadap siswa dalam pembelajaran, memotivasi siswa agar disiplin, memantau kedisiplinan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar atau KBM, memantau kedisiplinan siswa dalam mengikuti kegiatan sekolah. Dan selanjutnya akan dibahas, saya kembalikan kepada Rata. Terima kasih. Adapun dalam bab 3 mengenai metodologi penelitian, kami meneliti di Madrasah Negeri 2 Samarinda pada tanggal 29 Maret 2022. Adapun tujuan kita adalah memantau kedisiplinan siswa, yang kedua menemukan rasa tanggung jawab kedisiplinan siswa, dan yang ketiga memotivasi siswa tentang arti kedisiplinan. Adapun dalam metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang ditunjang oleh data-data yang diperoleh. Kemudian populasi yang kita pakai adalah keseluruhan siswa madrasah yang Negeri 2 Samarinda. Kemudian dalam teknik pengumpulan data kita memakai dengan 3 cara. Yang pertama adalah observasi, yang kedua interview, dan yang ketiga dokumentasi. Ya mungkin ini pembahasan dari kelompok 9 mengenai proposal analisis kedisiplinan siswa di Manua. Jika ada yang ditanyakan atau dikasih saran, silakan.
Di bagian satu di bagian bawah satu tidak ada tanda istilah. Bagian sini ada tak jawab. Wajib penelitian berapa? Di latar belakang masalah di paragraf 3 setelah menjadi kami itu ada disiplin adalah yang bagus. Tapi aku bisa kan kalau bisa ada usaha misalkan latar belakang bisa menggunakan kalian apa yang kalian merasakan dan bukan dari ini adalah fokus siswanya terus ini analisis pelaksanaan bisa khusus di latar belakang kalau kalian usaha dan beda lagi selanjutnya kalau misalnya dari usaha dijelaskan ini di bagian tadi prinsip diambil prinsip pertama tentang apa itu pokoknya supaya misalnya yang banyak tahu kayak usaha itu kalau berapa itu dan sebelum kalau misalkan sama sistem proposal di bab 3-nya kesimpulan sama-sama sih tidak ada. Ya maaf ya, Ada lagi ini? Ya masuk. Oh ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya memiliki soalan dari kelompok 10. Ini pertanyaan dan penjelasannya. Pertanyaan apakah peserta pertimbangan 2 taat pada peraturan atau pada tertib yang telah ditetapkan? Terus juga tanya saran di sini yang di bagian dapat pesanannya itu harusnya sesuai aja. Kalau yang proposal kan nggak sesuai aja. Itu aja sih saran. Ya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebenarnya saya bukan ingin memberi pertanyaan ke kelompok berapa ini? 9 ini, tapi saya ingin menanggapi apa yang dikatakan Rasyah tadi. Sebenarnya saya ingin menanggapi dari proposal saya tadi, tapi nanti aja lah. Terkait kesimpulan dan saran, saya rasa kalau baru proposal itu belum ada kesimpulan dan saran, karena proposal itu baru sampai ke bab 3. Jadi nggak ada kesimpulan dan saran. Kalau kita mau buka ruang diskusi lagi biar lebih ramai dan lebih bisa kita lihat sendiri di buku panduan IAIN karya tulis ilmiah. Di situ nggak ada dijelaskan pada saat penulisan proposal itu ada kesimpulan dan saran seperti itu. Sedikit tambahan. Lagi ada sedikit tambahan. Karena misalnya untuk isi pedoman kita pakai kesimpulan dan saran. Tapi kadang-kala kita ini mungkin kelemahan kita semua mungkin ya. Biasanya sistematika penulisan itu pasti tiap universitas atau kampus memiliki pedomannya masing-masing.
sistem penulisannya. Nah kalau di sini kan sistem penulisannya kan bukan kurang sih, maksudnya belum sama sesuai dengan sistematika penulisan yang ada di buku panduan pedoman karya tulis ilmiahnya IAIN. Nah juga biasanya kalau membahas kita biasanya kalau angkat deskripsi judul tema itu apa namanya, biasanya kalau kita angkat judul tema itu untuk proposal ada sedikit hasil pembahasan, dari proposal kita itu yang kita kembangkan bahasanya apa yang kita teliti nih, sandingannya dengan teoritis. Nah kita harus buat kembangkan teoritis kita menjadikan solusi di isi pembahasan ya, tidak terlalu panjang lebar, ibaratnya ada nilai sedikit yang bisa kita beri solusi, tanggapannya kita lah bahasanya ya, mungkin saja termasuk ya. Boleh nggak lagi? Ini untuk memberikan saran, masukan sedikit, mau dipakai nggak apa-apa, mau dipakai juga nggak apa-apa. Untuk tujuan penelitian itu bisa diganti atau nggak diganti, diperbaiki untuk mengetahui apa yang kalian teliti di situ. Coba baca sedikit. Gimana? Tujuan kan? Iya. Bab 1 kan? Ya. Kamu aja dah sama. Nggak jadi. Bukan nggak penting, ini saya tanggapi langsung ya. Kesimpulan sama saran itu sangat penting di penelitian, tapi itu ditaruhnya di akhir, bukan di bab 3. Iya, akan di waktu itu kita sampai bab 3, tidak sampai bab 5. Tapi kalau misalkan menurut saya nih kesimpulan sama-sama tidak sesuai di bab sih. Kayak kita bikin proposal Pak Jadi, ada nggak bapak-bapak? Ada nggak Pak Jadi? Itu kan kalau kita bikin proposal Pak Jadi kan ada nggak bab saran sama kesimpulan? Kan pas kalau itu kesimpulan sama saran tidak begitu, nah tidak sih intinya tuh kalau kita sampai itu bab 3 ya, sampai bab 3 kalau bisa tuh tambahin saran sama kesimpulan, jadi kita tuh tahu kesimpulannya proses apa, saran proses apa. Karena kemarin itu aja yang tadi Pak Jadi proposal Pak Jadi ada saran sama kesimpulan, ada namanya Ya masuk, sabar aku dulu. Oke, sedikit kawan ya, sedikit ya. Biasanya kalau sudah diberi kesimpulan itu artinya apa? Poin titik sasaran yang sudah tuntas, tinggal ditindaklanjuti atau diberikan value penilaian. Itu biasanya kesimpulan. Ya. Nih, aku kasih dengar kalian baca. Nih, sesuai apa nih namanya, panduan karya tulis ilmiah proposal IAIN. Pertama latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, keempat fokus penelitian, kelima penegasan istilah, keenam manfaat penelitian, ketujuh kajian pustaka, delapan sistematika penulisan, 9 landasan teori, 10 metodologi penelitian, 11 instrumen penelitian, 12 teknik analisis data, 13 keabsahan data, 14 daftar pustaka. Ya kan? Berarti ada peningkat lanjutannya lagi kalau belum ada kesimpulan. Cukup kan? Mau menanggapi ini diskusi aja, bukan menyerang hasil aja. Ini belum cukup. Tutup dulu videonya. Enggak, biar kita ada di sini. Menanggapi kata-kata rahasia tadi yang membandingkan proposal Pak Azadi dengan proposal di materi ini. Yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya proposal Pak Azadi itu proposal apa? Proposal penelitian atau proposal apa? Kemudian kalau kita
bahwa itu menurut saya. Nah, kalau kita berbicara tentang karya tulis ilmiah, itu tidak bisa menurut saya, tapi menurut standar yang sudah ditetapkan itu. Dan menurut yang saya ketahui, karena sama saya nggak cuma di IAIN, di Unmul juga ada, di kampus-kampus lain juga ada. Pada saat proposal itu belum ada kesimpulan dan saran. Kalau proposal Pak Azadi itu bukan proposal penelitian. Kalau ini proposal penelitian. Kan proposal yang Pak Azadi itu kan proposal program kerja kan. Sepakat. Nah, jadi tidak bisa dibandingkan proposal Pak Azadi dengan proposal yang ada pada mata kuliah ini. Ya mungkin itu saja. Bila itu ya semasa Ya, sedikit menambahkan ya antara kedua belah pihak dia. Jadi menurut pendapat Iksan dan Kasam itu yang mungkin mereka berpandang kepada standar yang ada di UN atau di UB. Kemudian apa yang dipandang oleh Rasia ini adalah bagaimana agar dalam proposal ini mungkin lebih jelas dengan ada kesimpulan, tapi tidak masuk ke dalam bab. Ya, jadi gitu aja intinya. Tapi tidak bisa. Selebihnya juga biasanya juga bagus lah kalau menggambarkan secara keren ini kan. Di bab 3 itu ada berpilihan. Jadi perbedaan di bab 1 sama bab 3 itu berbeda. Apakah harus dicatatkan di bab 3? Jadi kan bab 1 sama bab 3 ini beda karena kalau bab 3 ini lebih kayak mendeskripsikan apa dari tujuan yang di bab 1 tadi. Kan kalau bab 1 kan poin. Nah kalau bab 3 ini kayak deskripsinya poin-poinnya. Jadi itu lagi proposal dan itu juga wajib Itu kurang terus misalnya kami juga konsul dari pusat itu nggak ada tanggapan tentang hal itu. Untuk pertanyaan lain tadi gimana disiplin siswa itu apakah diterapkan? Untuk peserta didik itu nggak semua yang menerapkan karena manusia masih ada salahnya ya. Jadi jika ada yang salah itu akan dari panduannya akan menerapkan sanksi yang sudah diterapkan di sekolah sana, terus juga akan mendapatkan pembinaan dari anggota sekolah kita itu. Ya mungkin cukup dari ini penjelasan dari kami dan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian telah menanggapi dan bertanya tentang proposal kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.